Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video terakhir terkait uji analisis regresi. Jadi saya akan sampaikan tutorial pengujian olah data mulai dari asumsi klasik sampai ke analisis regresi. Saya akan pakai data time series yang kemarin sudah pernah kalian coba ya, praktekkan di ruang kelas di lab. Nah, hari ini akan saya coba untuk lakukan olah data, yaitu mengetahui pengaruh debt equity ratio atau DER dan net profit margin atau NPM terhadap struktur aktiva. Ini datanya ya, ada sekitar berapa data ini? Ada 25 data. Ya, kita coba olah ya. Yang pertama seperti biasa kita masukkan dulu nama variabelnya. Ada DER, NPM, dan struktur aktiva. Nah, untuk desimal tidak kita nolkan karena datanya memang berbentuk desimal. Jadi kita tidak perlu menolkan, tetap dibuat desimal saja. Dan jangan lupa tergantung tipe komputernya ya, titik bisa berarti koma, koma bisa berarti titik. Jadi kalau misalnya ini adalah 0,19, kalau kita copy di sini kemudian di SPSS-nya kemudian munculnya tidak ada titiknya, tidak ada komanya, berarti Excel-nya perlu dirubah nih satu persatu formatnya, bukan titik tetapi koma. Jadi tergantung bentuk atau pengatur dalam laptopnya masing-masing atau komputer masing-masing. Nah, kita masukkan data. Kopas aja ya. Nah, ini seperti ini. Jadi 0 di depan koma atau titik kalau di SPSS ini dia nolnya hilang, tidak ada, tidak muncul. Jadi titik 19 artinya adalah 0,19. Oke, kita lakukan uji asumsi klasik ya. Mulai dari pertama, analyze regression, kemudian linear. Kita pindahkan dulu pengaruh DER, berarti DER itu independen, dan NPM juga independen terhadap struktur aktiva, berarti dependent. Kemudian kita klik yang statistik di checklist yang collinearity diagnostics, ini untuk multi-call ya. Continue, kemudian di save. Kita checklist yang standar untuk hetero dan autokorelasi, standar untuk normalitas. Kemudian continue. Nah, langsung oke. Akan muncul hasilnya di sini. Ini ya hasilnya. Ada kita pakai yaitu yang multi-call di sini. Ini ada collinearity statistik atau toleran dan VIF. Ini dipakai untuk multi-collinearitas. Oke. Kita lanjutkan dulu ya selanjutnya. Nah, kemudian kita cari yang autokorelasi. Klik analyze non-parametric test. Kemudian ada analyze non-parametric test, one sample, legacy dialog, dan kita pilih yang run test. Nah, dipindahkan yang unstandard. Langsung oke. Nah, akan muncul hasilnya di sini run test. Ini untuk autokorelasi. Kemudian selanjutnya kita lakukan uji untuk normalitas. Analyze non-parametric test masih sama ya. Legacy dialog, kemudian sampel KS. Kalau tadi run, yang sekarang untuk normal pakainya sampel KS. Nah, kita pindahkan yang standar. Langsung oke ya. Kalau ini normal, kita nggak perlu klik eksak. Kalau nggak normal baru kita pilih eksak. Oke ya. Oke, akan muncul di sini one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, terakhir yaitu autokorelasi. Transform, compute, autokorelasi hetero ya. Kita pindahkan hetero, kemudian pilih all, pilih ABS, dan pindahkan yang unstandard. Oke ya. Oke. Nah, kembali ke data akan muncul data namanya hetero.
Kita kembali pilih analyze, regression, linear. Nah, di sini kita reset aja biar nanti hilang semuanya checklistnya. Nah, masih tampilan baru. Kembalikan lagi, DR-nya adalah independent, NPM-nya adalah independent juga, dependennya diganti hetero. Langsung oke. Nah, akan muncul hasil dari tabel koefisien yang dependennya adalah hetero, stick di sini. Jadi ada autokorelasi di sini, kemudian autokorelasi multicol, kemudian autokorelasi, normalitas, dan yang terakhir adalah hetero. Nah, ini untuk uji asumsi klasik. Terakhir kita lakukan uji regresi, klik analyze, regression, linear. Yang tadi heteronya diganti ya, yaitu struktur aktiva. Kita nggak perlu melakukan transformasi data menjadi len, karena di sini datanya sudah lolos semua asumsi klasiknya. Nanti kita coba lihat satu persatu ya. Struktur aktiva, kemudian oke. Nah, ketemu hasilnya. Ini untuk koefisien determinasi, tabel model summary ya. Ini uji F, ANOVA, tabel ANOVA, dan tabel koefisien ada uji T sama persamaan regresi. Itu untuk olah datanya. Untuk hasil-hasilnya kalian bisa lihat di data ini ya, data yang sudah saya bagikan di SingNau atau tampilan Word-nya. Jadi sudah saya bagikan ya data atau hasilnya dan penjelasannya terkait uji time series yang sudah saya bagikan ini. Jadi kalian bisa lihat mana saja yang dipakai. Yang dipakai adalah pertama yaitu tabel koefisien paling atas dulu ya. Yang di sini ada collinearity statistiknya, yaitu toleran sama VIF. Jangan lupa dicek dependent variabelnya harus struktur aktiva, bukan hetero. Ini untuk uji multicol. Nah, ini ya, ini penjelasannya. Nilai toleran dia harus lebih besar dari 0,1, sedangkan VIF-nya dia harus lebih kecil dari 10. Oke, kemudian yang kedua adalah tabel rantes. Ini autokorelasi. Ini kalian copy ya, kemudian nanti kalian pindahkan ke Word. Kalian bisa lihat di sini uji autokorelasi yang dilihat adalah nilai asim signifikan total. Nah, nilai di sini dia harus lebih besar dari 0,05 atau alfa. Ini untuk uji autokorelasi. Kemudian yang ketiga uji normalitas, kita pakai tabel one sample, Kolmogorov, Smirnov test di sini. Sama seperti autokorelasi, kita lihat nilai asim signifikan totalnya. Dia harus lebih besar dari 0,5. Nah, kemarin saya pakai Monte Carlo karena barangkali tidak lolos nih asim signifikan totalnya, tapi ternyata dia sudah lebih besar dari 0,5. Jadi tidak perlu pakai Monte Carlo. Ini untuk data atau hasil uji normalitas. Yang keempat yaitu ini, pakai tabel koefisien dengan dependent variable hetero untuk hasil uji heterokedastisitas. Nah, yang dilihat adalah nilai sig di sini paling kanan ya. Dia harus lebih besar dari alfa 0,05 dan dia menjelaskannya masing-masing. Jadi masing-masing variabel. Di sini ada variabel DER dan variabel NPM. Berarti nanti untuk kasus berbeda, variabelnya juga berbeda. Nanti diedit untuk variabelnya kalau kalian mendapatkan kasus yang berbeda. Kemudian nilainya harus lebih besar dari alfa, 0,7 sama 0,05 lebih besar dari alfa, berarti lolos untuk DER. NPM 0,3 juga lebih besar dari 0,05 untuk NPM. Jadi keduanya adalah lolos. Dan yang terakhir adalah uji regresi linear berganda. Kita bisa lihat uji parsial. Di hasilnya berarti di bawahnya tabel koefisien. Nah, yang ini. Dengan dependent variable struktur aktiva ya, jangan lupa. Hetero ya hanya untuk hetero saja. Nah, di sini kita melihat ada dua cara ya sebenarnya, ada T hitung. Ini namanya T hitung 2,9 sama 2,1. T hitung dibandingkan dengan T tabel. Kemarin sudah pernah saya jelaskan.
Tapi yang mudah adalah kita cukup melihat nilai sig aja. 0,007 dibandingkan dengan alfa 0,05. Kalau lebih kecil berarti dia berpengaruh. Kalau lebih besar berarti tidak berpengaruh. Berbeda dengan yang asumsi klasik ya, kebalikannya. Kalau asumsi klasik dia harus lebih besar dari alfa. Kalau di uji T dan uji F dia harus lebih kecil dari alfa. Kalau lebih kecil artinya punya pengaruh. Kalau lebih besar berarti nggak punya pengaruh. Untuk D dan NPM keduanya dia lebih kecil dari 0,05, artinya keduanya adalah punya pengaruh. Uji F juga sama seperti uji T. Pakai tabel ANOVA ya. Di situ kita lihat nilai signya. Boleh kalau mau pakai F hitung, tapi kalian harus perlu cari dulu F tabelnya. Nah, ini adalah nilai dari uji F 0,023 lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, persamaan regresi sama pakai tabel uji T atau tabel koefisien, tapi yang dilihat adalah nilai beta di sini. Ini adalah bentuk persamaannya. Dan ini penjelasannya. Jangan lupa untuk mengedit ya. Artinya ada kenaikan di situ karena dia positif. Berarti ketika DR-nya naik, maka struktur aktivanya juga naik. Kalau di sini hasilnya negatif, artinya apabila DR-nya naik, maka menyebabkan penurunan, bukan kenaikan juga. Kalau di sini negatif. Jadi beda-beda kasus. Bisa aja di sini hasilnya negatif. Gitu ya. Kalau negatif di signifikansi gimana? Diabaikan. Tapi kalau negatif itu untuk membaca persamaan regresi ya, bukan untuk menjelaskan pengaruh atau tidak pengaruh. Jadi kalau nilai sig-nya di sini negatif, nilai T-nya di sini negatif, itu tidak dilihat atau diabaikan. Yang dilihat adalah nilai beta di sini persamaan regresi. Negatif positif itu artinya hubungannya itu positif atau negatif, sama seperti ketika permintaan dan harga. Ketika harganya naik, permintaannya turun. Tapi kalau penawaran kan positif. Ketika harganya naik, penawarannya juga naik. Itu arti positif dan negatif. Jadi bukan nilai, tetapi artinya. Oke, yang terakhir adalah koefisien determinasi. Cukup kecil ya. Di sini nilainya adalah 0,224, artinya 22,4%. Sisanya berarti 100 kurangi 22,4, 77,6%. Dipengaruhi oleh variabel lain selain DER dan NPM. Jadi variabel lain yang tidak diteliti. Jadi ini dua variabel ini cukup kecil kontribusinya dalam menyebabkan perubahan struktur aktiva. Jadi kontribusinya tidak terlalu besar. Ya, itu yang bisa saya jelaskan terkait hasil analisis atau uji asumsi klasik dan regresi untuk kasus data time series. Nanti silahkan kalian coba praktekkan sendiri untuk kasus yang saya bagikan ketika UAS. Ya, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan, lain kondisi, karena kita sudah terakhir ya, materi praktikum statistik sudah tidak ada lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.